Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Teman-teman, tentu kita tidak merasa asing ketika kita mendengar kata patih, yaitu patih itu adalah orang yang paling berkuasa nomor 2 setelah raja. Jadi patih itu setara dengan Perdana Menteri. Kata patih ini populer di Jawa itu atau di Nusantara itu sekitar pada masa-masa zaman Jawa Pertengahan, yaitu peralihan antara Jawa Kuno ke Jawa Baru, kurang lebih sekitaran masa kerajaan Singasari. Teman-teman, di dalam Singasari itu ketika pemerintahan dipegang oleh Prabu Kartanegara, itu yang menjadi patih atau patih itu adalah Patih Raganata, seorang patih yang ketika zaman Prabu Kartanegara ini seorang patih yang sudah sepuh, sudah tua, tetapi memiliki kesetiaan yang sangat luar biasa terhadap kerajaan Singasari, hingga terjadi sebuah pemberontakan yang didalangi oleh Jayakatwang yang merupakan keturunan dari raja-raja Kediri. Dalam pemberontakan ini Prabu Kartanegara dan juga Patih Raganata itu tewas, sehingga Singasari itu kehilangan raja dan sekaligus Perdana Menterinya atau patihnya, sehingga kerajaan ini hancur dan tidak ada yang memimpin lagi. Mengenai cerita pemberontakan Jayakatwang ini dan juga keberadaan Patih Raganata serta Prabu Kartanegara ini bisa kita temukan di dalam para penulis, dan juga banyak prasasti yang menyebutkan keberadaan Prabu Kartanegara sebagai penguasa Singasari terakhir. Kemudian ketika Raden Wijaya sebagai penerus dari kerajaan Singasari mendirikan kembali kerajaan Majapahit untuk meneruskan pemerintahan Singasari, itu ternyata di awal-awal pemerintahannya itu ketika Raden Wijaya atau Raja Majapahit pertama, itu ketika menetapkan atau memilih patihnya, itu terjadi sebuah konflik pemberontakan yang didalangi oleh yang pertama itu didalangi oleh Rangga Lawe, dan pemberontakan terus terjadi di masa itu, teman-teman. Meskipun menurut para relawan bahwa pemberontakan itu sebenarnya adalah sebuah strategi ataupun kecurangan yang dilakukan, fitnah yang dilancarkan oleh Halayudha, teman-teman. Tetapi yang menjadi penyebab utama dari pemberontakan atau ketidakpuasan itu adalah karena pemilihan patih. Dari cerita ini kita tahu bahwa kedudukan patih itu sangat penting sekali, sangat vital di dalam pemerintahan era kerajaan zaman dulu. Nah, itu menjadi tangan kanan atau jadi orang yang melaksanakan titah-titah raja, yang memiliki kekuasaan penuh terhadap kerajaan. Dan patih pertama yang ada di Majapahit itu adalah Patih Ngampi, dan kemudian patih yang paling terkenal di Majapahit yang membawa kejayaan Majapahit mencapai puncak itu adalah Patih Gajah Mada.
yaitu seorang patih, seorang mahapatih yang dipilih oleh Gayatri dan dilantik oleh Tribhuwana Tunggadewi, raja ketiga dari Majapahit, teman-teman. Mahapatih Gajah Mada sendiri sebelum menjadi patih, teman-teman, itu memulai karirnya itu sebagai seorang pimpinan pasukan atau pimpinan regu pasukan penyelamat raja, penyelamat raja, atau lebih dikenal dengan kata pasukan Bayangkara, teman-teman. Dan jasa dari pasukan ini adalah ketika menyelamatkan Raja Prabu Jayanegara dari pemberontakan Rakuti atau Kuti. Dan setelah menjadi mahapatih, Gajah Mada itu menyampaikan atau menerangkan sebuah sumpah yang dikenal dengan sebutan Sumpah Palapa, yang pada akhirnya Sumpah Palapa ini membawa membawa kemajuan Majapahit sampai menjadi sebuah kemandalarasaan atau kemaharajaan yang menguasai Nusantara. Teman-teman, dapat disimpulkan di sini bahwa jabatan patih itu mulai dikenal dan populer itu ketika zaman Singasari dan juga Majapahit. Sebelum zaman Majapahit dan Singasari, itu jabatan patih itu tidak ada. Artinya yang menduduki jabatan setara dengan Perdana Menteri itu adalah Raktian Mahamantri, yang telah kita singgung dan kita bahas sebelumnya bahwa Raktian Mahamantri itu dibagi menjadi 3 tingkatan, teman-teman, yaitu Raktian Mahamantri Ihalu, yaitu Raktian Mahamantri Ihinu. Yang kedua adalah Raktian Mahamantri Ihalu, dan yang ketiga itu adalah Raktian Mahamantri Sirikan. Teman-teman, di sini kita bisa melihat perbedaan antara Raktian Mahamantri dan juga Mahapatih. Kalau Raktian Mahamantri itu adalah putra raja, teman-teman. Sedangkan patih itu adalah bukan putra raja atau tidak harus orang dari kalangan bangsawan istana, teman-teman. Tetapi siapa saja bisa menjadi patih. Contohnya adalah Gajah Mada. Gajah Mada itu berangkat dari orang biasa, teman-teman, yang kemudian berjasa menjadi pimpinan pasukan Bayangkara. Dan atas jasa-jasanya beliau itu, terutama ketika mampu mengatasi atau memberantas pemberontakan di Ketah dan Sadeng, teman-teman. Kemudian Arya Tadah yang waktu itu menjadi mahapatih Majapahit mendampingi Tribhuwana Tunggadewi, teman-teman, itu kemudian mengusulkan untuk mengangkat Gajah Mada untuk menggantikan dirinya, yaitu menjadi mahapatih yang baru. Dan usulan itu diterima oleh Tribhuwana Tunggadewi atas restu dari ibundanya, yaitu Gayatri. Jadi Gajah Mada itu berangkat dari orang biasa yang kemudian berjuang dan memiliki jasa dan bisa mengangkat derajatnya menjadi seorang mahapatih yang terkenal, yang kemudian di kemudian hari dikenal dengan Sumpah Palapanya. Sedangkan Raktian Mahamantri itu memang dari awalnya itu sudah datang dari seorang bangsawan atau keturunan raja darah biru, teman-teman. Jadi kedudukannya dia sebagai Perdana Menteri atau Raktian Mahamantri itu adalah dalam rangka belajar ketatanegaraan untuk kemudian mewarisi tahta orang tuanya. Teman-teman, demikianlah video kali ini, sedikit video tentang jabatan patih, teman-teman, yang dikenal dari era Jawa Pertengahan, yaitu populer ketika Singasari dan juga zaman Majapahit.
Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sampai jumpa di video yang akan datang teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.